Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau bahas soal keyboard lagi. Jadi kemarin Jumat itu sebenarnya ada satu keyboard lagi yang rilis. Cuman yang keyboard yang kali ini mau gue bahas itu jauh lebih budget dari yang kemarin sempat gue bahas. Dan keyboard ini tuh dari Pressplay. Kalau kalian sempat lihat IG atau kalian ngikutin mechanical keyboard scene-nya lokal sini, harusnya kalian udah tahu juga ya. Jadi keyboard yang mau gue bahas ini adalah Pressplay Apollo 61 Lite. Nah, jadi Apollo 61 ini bisa dibilang adalah line up keyboard 60% dari si Pressplay. Gue dulu banget pernah review versi yang paling pertama. Terus muncul iterasi-iterasi yang selanjutnya sampai muncul yang Lite Edition dan akhirnya muncullah si yang versi Lite ini. Tapi meskipun namanya Lite, tapi sebenarnya secara fitur menurut gue bahkan lebih menarik daripada versi-versi yang sebelumnya gitu. Terlepas dari fitur wirelessnya ya, karena kan versi Lite ini tentu aja dia nggak wireless ya. Nah, buat pricingnya dia itu harganya tuh di 499.000 ya kalau kalian belinya lewat website si Pressplay. Tapi kalau kalian belinya lewat Tokopedia gitu ya, itu harganya jadi 549.000. Jadi kalau kalian pengen harganya lebih murah 50 ribuan, kalian bisa cek ke website mereka, nanti linknya akan gue taruh di bawah, dan segala macam talkpadnya nanti gue taruh di bawah juga. Nah, secara garis besar fiturnya itu salah satunya adalah gasket mount, dan dia juga support sama software VIA yang dimana ini cukup apa ya, kalau misalkan keyboard nggak ada fitur ini tuh orang bilangnya itu minus gitu ya. Dan di keyboard ini ada, dan ini bisa dibilang adalah salah satu, kayaknya satu-satunya buat sekarang keyboard 60% gasket mount yang support sama VIA yang harganya tuh di 500 ribuan. Dan langsung aja gue bahas kira-kira kayak gimana. Nah, buat desainnya kurang lebih kayak gini. Dia tuh kurang lebih kayak keyboard standar 60% aja sih. Jadi nggak ada yang spesial banget dan bisa gue bahas lebih jauh ya. Paling di bagian bottom case-nya itu di bagian sampingnya ada kayak curvy-nya gitu. Ya ini cuman bisa bilang aksen aja lah ya. Dan selain itu juga untuk varian warnanya dia ada versi warna smoky black sama transparent white. Dan case itu dari bahan ABS injection mold gitu. Dan case itu terdiri dari dua piece ya, atau dua bagian top sama bottom case. Dan dia juga punya RGB per key. Terus di bagian samping kiri atasnya juga ada kayak semacam apa ya, indikator RGB atau aksen RGB gitu yang bisa kalian ganti-ganti lewat kombinasi button atau lewat softwarenya, yaitu si VIA yang nanti mungkin bakal gue bahas. Buat build quality-nya menurut gue untuk keyboard 60% di harga 500.000, menurut gue ini build quality-nya cukup bagus. Minimal menurut gue lebih bagus dibandingkan Sera Series 87 yang pernah gue bahas kemarin gitu ya. Salah satu faktornya mungkin karena si Apollo 61 ini kan form factor 60%, jadi kan lebih kecil. Jadi nggak bisa se-flex brutal kayak si Sera Series 87 yang kemarin. Yang jelas kalau dibandingkan sama keyboard 60% yang lain, karena si Apollo 61 ini dia terdiri dari dua piece case-nya atas sama bawah, jadi otomatis dia bakalan lebih flex daripada keyboard yang cuma satu piece doang kayak si Maxfin 61 atau si VX5. Buat keycapnya dia pakai bahan PBT double shot cherry profile yang secara kualitas ngingetin gue sama keycap PBT double shot cherry profile-nya Ako. Dia ada kayak semacam teksturnya gitu ya. Gue pribadi sih nggak ada komplain untuk sebuah keyboard di harga 500.000 pre-build udah dapat keycap. Menurut gue ini keycapnya udah bagus, dan selain itu untuk masalah printing segala macam overall udah konsisten. Dan kebetulan di versi yang warna smoky black dia cuma ada versi warna putih doang. Nah, buat switchnya dia ada dua pilihan, ada yang ivory dia itu linear, sama yang salmon dia itu tactile, itu dari switchnya Pressplay juga. Dan untuk di unit gue sendiri gue dapet yang ivory linear karena gue suka yang linear. Dan untuk karakter feel dari si switch sendiri, menurut gue yang ivory ini dia itu feel smoothness-nya itu feel smoothness yang dimana dia bukan karakter switch yang gimana ya, yang udah pre-loop tebel gitu, tapi dia mungkin lebih ke smooth tapi yang agak dry gitu. Mungkin model-model kayak si Gateron yang kayak yellow gitu ya, dia kan udah smooth tapi smoothnya itu lebih ke arah dry. Mungkin kayak Gateron X yang dulu pernah gue bahas juga, dia mungkin lebih ke arah sana gitu ya smoothnessnya. Dan dia itu untuk materialnya sendiri, dia untuk top housingnya dari bahan polikarbonat, untuk bottom housingnya dia pakai bahan nylon. Dan bisa kalian pilih aja sesuai sama selera kalian. Dan oh ya, yang ivory ini dia juga bukan switch long pole ya, jadi gue suka karena nggak tajam-tajam di jari. Gue appreciate ini. Dan selain itu ya, kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa ganti karena dia udah hotshot 5 pin, jadi bisa kalian ganti. Dan dia sudah south facing juga. Buat paket pembeliannya lumayan simple, cuma dapat kabel Type-C, dapat switch keycap puller, dapat manual book sama kartu garansi. Nah, kayak yang tadi udah gue bilang, kalau keyboard ini tuh support sama VIA, dan kayaknya ini adalah kayaknya satu-satunya keyboard budget 500 ribuan, tidak lebih dari 600 ribu
lewat 60% yang support sama VIA. Tapi kalau ada yang mungkin harga lebih murah atau harganya 500.000 tidak lebih dari 600.000 dan support sama VIA, kalian bisa komen aja di bawah ya. Nah, jadi dan gue sangat bersyukur di Apollo 61 ini dia support sama VIA. Kenapa? Karena menurut gue pribadi, layout atau key mapping bawaannya menurut gue agak alien ya gitu. Menurut gue pribadi, ini opini gue pribadi aja ya. Nah, jadi kenapa gue bilang begitu? Karena arrow key-nya itu tuh terletak pada bagian alt, menu sama Windows itulah di bagian situ, dan juga up-nya itu ada terletak pada slash dan juga tanda tanya. Jadi otomatis kalau kalian mau pakai tanda tanya atau slash, kalian harus tekan Fn, shift kiri, terus baru tekan si up tadi atau si slash untuk dapat tanda tanya. Atau kalau mau slash ya kan tinggal tekan Fn, terus ke up tadi atau slash gitu. Jadi ya menurut gue ini cukup ribet karena gue tuh cukup sering pakai tanda tanya atau slash ini gitu. Karena kan kalau kita chat kita sering banget pakai gituan, atau kerjaan-kerjaan kita yang lain kan pasti butuh itu. Ya memang mungkin buat orang yang sangat membutuhkan arrow daripada tanda tanya tadi, ini mungkin lebih mudah. Tapi buat gue ini hal yang tidak biasa, dan gue sangat bersyukur dia support sama VIA karena tinggal dipindah-pindahin doang tuh key-nya. Dan untuk key mapping gue sendiri, gue itu ganti di bagian modifier kanannya itu jadi alt, layer 1, layer 2, sama control. Kayak gitu. Dan selain itu juga untuk layer satunya itu udah full, jadi gue nggak mau otak-atik. Dan untuk di layer 2-nya gue baru bikin di WASD-nya itu jadi arrow. Dan sebenarnya ini bisa diganti-ganti kemana aja si WASD-nya biar lebih gampang dipencet. Dan sesuai sama selera kalian aja, karena di software VIA ini tuh untuk key mappingnya bener-bener gampang banget. Semudah itu menurut gue. Jadinya meskipun si button mappingnya menurut gue, terutama untuk bagian arrow-nya ini lumayan agak kurang biasa, tapi setidaknya terobati dengan dia support sama VIA karena bisa dengan gampang diganti gitu ya. Dan selebihnya untuk software VIA, jujur aja gue nggak begitu mendalami si software VIA ini karena fiturnya tuh banyak banget. Karena gue pribadi itu cuman pakai fitur utamanya doang, kayak button mapping, terus gue tambahin layer 1, layer 2, layer 3 kalau gue butuhin. Kayak tadi gue tambahin layer 2 biar gue bisa pakai arrow dan button-button lain yang mungkin gue butuhin. Dan itu bisa kalian pakai, explore aja yang fitur apa yang pengen kalian cobain. Nah, lanjut ke desain internalnya. Jadi untuk cara bongkarnya tinggal dicongkel-congkel doang, itu udah bisa kebuka dan bisa akses ke bagian dalamnya. Dan untuk material plate sendiri mereka pakai material polikarbonat, dan dia tentu saja menggunakan Meta Flex Cut ya di bagian plate dan juga di PCB-nya. Karena memang si keyboard ini pengen incer flex. Dan untuk desain Flex Cut sendiri bisa dibilang cukup beda daripada keyboard-keyboard yang sebelumnya pernah gue bahas, karena di Flex Cut di keyboard ini mereka itu pakai flex cut yang dimana masing-masing perkinya tuh punya kotak-kotaknya sendiri, terutama di bagian PCB-nya. Kayak gitu. Karena kan kalau flex cut biasa yang sering gue temuin itu, mereka flex cut-nya itu membentang panjang sampai satu kolom alpha gitu, atau mereka per 3 switch atau per 4 switch gitu, baru dia ada flex cut-nya. Tapi ini benar-benar pure satu-satu doang. Dan berhubung mereka pakai material plate yang udah letoy dari sananya, jadi otomatis dia sudah bisa memberikan typing feel yang ya kalian bisa lihat sendiri, dia udah flex lah ya bisa dibilang. Jadi implementasinya udah cukup bisa mendeliver hal itu. Dan untuk sistem gasket mount sendiri, dia ini pakai sistem lift ya di bagian pinggir-pinggirnya, dan dia itu pakai silikon gasket di sini, jadi pergerakannya itu ada pada si plate-nya. Dan ya udah bisa flex, kalian bisa lihat. Dan mungkin tips dari gue, kalau misalnya kalian pengen lebih flex lagi, kalian bisa cabut aja si foam case-nya, karena si foam case ini lumayan tebel, dan kalau misalnya dibuka dia itu jadi lebih bisa flex dan lebih soft lagi. Untuk stabilizer bawaannya dia pakai plate mount yang dimana sudah preloop juga, dan di unit gue kesemuanya ini key-nya konsisten dan bagus, jadi gue nggak ada komplain. Dan kita juga dikasih opsi buat pakai stabilizer PCB mount, cuman menurut gue ribet, mendingan stay aja di plate mount, lebih gampang juga pasangnya. Selain itu untuk akustiknya udah lengkap, dapat case foam, platform, sama switch pad. Cuman sejak sampai video ini naik, gue masih belum tahu si switch padnya dari bahan apa. Cuman nanti kalau gue tahu, nanti akan ada muncul tuh teksnya gitu ya. Dan selain itu untuk masalah suaranya sendiri, di setup ini sendiri tuh secara kata suara dia mungkin lebih ke arah deep click ya, dengan switch bawaan, plate bawaan, dan juga keycap bawaannya. Gue pribadi lebih suka dengan suara yang clicky seperti ini, karena jujur aja gue bosan banget sama suara Toki, karena udah beberapa keyboard yang lalu itu udah Toki semua gitu, jadi nggak ada pembedanya itu suaranya. Jadi ini menurut gue jadi lebih ada pembeda aja suaranya, karena ya gue jujur lebih suka clicky juga. Toki udah bosen bos. Cuman ya balik lagi itu selera, dan buat kata suara gimana silahkan kalian dengerin sendiri.
Oke, buat kesimpulannya, jadi si Apollo 61 Lite ini gue seneng karena sudah berada di jalan yang benar gitu ya. Karena udah ngebawa fitur-fitur yang lebih baru kayak gasket mount, support sama VIA juga. Mereka pengen tapping wheel yang flex, udah dibikin plate, desain internalnya, si gasket mount-nya, sama si PCB-nya udah didesain biar dia bisa ngasih karakter tapping wheel yang flex, dan udah di-deliver dengan baik semuanya sama mereka. Dan dengan harga 500.000 menurut gue udah cukup on point. Gue nggak bisa minta lebih lagi kayaknya, karena kalau misalnya lihat perbandingannya sekarang di market, kayaknya ini bisa dibilang salah satu keyboard buat sekarang minimal kayaknya keyboard 60% 500.000 yang paling murah buat sekarang yang support sama VIA kayaknya ya. Dan untuk urusan switch gue suka, terutama yang Ivory, dan pilihannya nggak membosankan. Untuk yang Salmon gue nggak tahu. Dan untuk si keycapnya sendiri, PBT double shotnya bagus, nggak ada komplain sama sekali dari gue. Dan apa ya, yang bisa gue komplain soal keyboard ini tuh kayaknya udah gak ada ya. Paling untuk si button key mapping bawahnya aja, untuk si arrow-nya tadi. Cuma balik lagi itu selera ya, karena balik lagi, gue kalau ngetik itu pas ngetik doang nih, gue tuh cukup jarang pakai arrow key. Gitu, makanya kenapa arrow key-nya gue bikin di layer 2 atau di layer 1. Dan kenapa gue bilang si tanda tanyanya itu dan juga slash itu cukup ngeganggu kalau dibikin jadi layer. Ya itu tadi, karena gue cukup sering pakai itu tanda gitu ya, tanda baca. Jadi kenapa gue bilang gue kurang nyaman dengan button key mapping bawahnya. Tapi karena dia ada support VIA, jadi ya bisa diganti-ganti sesuai sama selera juga sih. Jadi mau dikomplain juga bingung, karena solusinya juga udah ada gitu ya. Buat kalian yang pengen wireless, sayangnya di keyboard ini nggak ada. Dan jujur di harga 500.000 dengan fitur seperti ini, gue rasa susah banget buat minta lebih lagi di harga 500.000 untuk fitur wireless, kecuali harganya dinaikin lagi ya. Baru tuh mungkin bisa dapat keyboard wireless support sama VIA juga gitu di lewat 60%. Dan untuk masalah awet apa enggak, ini keyboard baru rilis. Jadi kalau kalian nanya awet apa enggak, ya bingung juga jawabnya. Karena kan rilisnya baru beberapa hari gitu. Dan baru beberapa hari atau kurang lebih seminggu lebih gue pakai, ya nggak kenapa-napa sih sejauh ini ya. Cuman nggak tahu kan, harus berbulan-bulan atau bertahun-tahun dulu baru tahu ini awet apa enggak. Paling nggak sih Pressplay ngasih garansi 6 bulan plus 6 bulan tadi. Yang penting kalian ngikutin regulasi garansi yang ditawarkan sama si Pressplay, ya bisa dibilang itu semua garansi, kalian nggak perlu khawatir selama, balik lagi tadi gue bilang, ngikutin regulasi warrantinya mereka. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Pressplay Apollo 61 Lite ini. Seperti biasa, kasih pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, join komen kami juga di Discord. Semua link ada di bawah. Yang terakhir cuma untuk subscribe. Gue Luis dari Kerang Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.